Halo teman-teman semua, kembali lagi di Lavender Channel bersama aku Kak Tuah. Kali ini kita akan lanjut membahas tentang materi Bahasa Indonesia. Oke, sekarang kita masuk ke materi tentang keterangan ya teman-teman ya. Jadi di sebuah kalimat, kan strukturnya ada banyak yang kita tahu ya. Ada subjek, ada predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Nah, setelah kita membahas tentang apa itu subjek, predikat, sekarang kita membahas tentang keterangan. Keterangan itu apa sih? Apakah sama keterangan dalam struktur kalimat dan keterangan dalam kelas kata? Kan ada tuh kata keterangan atau adverbia. Apa kedua hal tersebut saling berhubungan, atau ada hubungannya, atau tidak sama sekali justru? Oke, jadi keterangan itu adalah salah satu unsur tambahan dalam sebuah kalimat yang sangat fleksibel ya teman-teman ya. Jadi fleksibel berdasarkan dia punya fungsi yang banyak, dia bisa ditempatkan gak cuma satu tempat aja, tidak terpaku oleh predikat, oleh subjek atau oleh objeknya. Dia bebas, bisa dipindah-pindahkan. Terus keterangan ini juga ada ciri-cirinya, yaitu dia bisa diawali oleh kata depan. Kita udah banyak sebut kata depan nih, yaitu sebuah preposisi ya, atau preposisi. Oke, jadi ketika ada sebuah preposisi, maka ada kemungkinannya bahwa kata setelahnya itu berupa keterangan. Misal, preposisi di menunjukkan tempat, kita bisa berikan kata contoh sekolah atau rumah atau kantor. Lalu untuk oleh, misalnya oleh adalah kata depan yang menunjukkan pelaku biasanya. Oleh aku, oleh kamu, dia, ibu, dan sebagainya. Lalu misalnya lagi kata keterangan dari, bisa menunjukkan asal. Dari, misalnya dari, bisa menunjukkan waktu juga, tadi, misalnya dari misalnya dari 1 jam lalu, dari desa misalnya. Nah, ini adalah contoh-contoh penggunaan bagaimana preposisi yang diikuti sebuah kata untuk membentuk sebuah keterangan, teman-teman. Selanjutnya, kita coba cek apa sih definisi dari sebuah keterangan. Nah, definisinya adalah kata atau kelompok kata yang menerangkan. Nah, ini yang menerangkan, menentukan bagian kalimat yang lain. Menerangkan bagaimana? Menerangkan atau menentukannya itu tergantung dari fungsi yang dimiliki sama keterangannya. Kalau tadi keterangannya di, berarti menunjukkan lokasi. Kalau oleh, menunjukkan pelaku. Nah, informasi-informasi ini yang dihasilkan oleh preposisinya atau kata depannya, itulah yang menerangkan
atau menentukan kata atau bagian kalimat yang lainnya. Oh, ternyata terjadinya suatu kalimat ini ada di sekolah, ada di rumah. Oh, ternyata informasi ini terjadi siang tadi atau kemarin. Seperti itu, teman-teman. Lalu selanjutnya kita lihat lagi sifat. Oke, sifat dari sebuah keterangan itu apa aja? Yang pertama, tadi sudah aku bilang kalau ternyata keterangan itu adalah unsur yang lentur dalam suatu kalimat. Karena dia punya banyak fungsinya dan bisa ditempatkan di mana saja. Biasanya baiknya sih di awal atau di akhir, teman-teman ya. Lalu keterangan juga bukan unsur wajib dalam sebuah kalimat. Jadi, kalau teman-teman punya sebuah kalimat dan ada struktur keterangannya, kalau teman-teman hapus struktur ini, itu tidak merubah kualitas dari kalimat yang teman-teman miliki. Misalnya, kalimat yang kita mau bikin apa? Saya belajar bahasa Indonesia di kamar. Dalam contoh kalimat ini, kita punya subjek di saya, predikat di belajar, bahasa Indonesia pelengkap, dan di kamar sebagai keterangan. Nah, seperti yang ada di sifat nomor 2, dia itu bukan unsur wajib. Jadi kalau kita hapus misalnya, dan kita baca ulang strukturnya atau kalimatnya, saya belajar bahasa Indonesia, ini tetap berterima, teman-teman. Tetap benar, tidak ada yang salah dengan kalimat ini. Jadi ketika sebuah keterangan dihapuskan, dia tidak merubah kualitas dari sebuah kalimat. Jadi tetap bisa berterima, tetap sebuah kalimat yang baik, tetap sebuah kalimat yang bisa digunakan sebagai kalimat yang baku. Seperti itu, teman-teman. Kita lihat lagi ya. Lalu ada contoh pembagian yang bisa teman-teman ingat, yaitu sebuah keterangan yang menggunakan preposisi dan keterangan yang menggunakan waktu atau menunjukkan waktu. Jadi, kalau teman-teman menemukan sebuah keterangan, dia itu opsinya bisa menggunakan preposisi, bisa tidak. Nah, untuk yang tidak menggunakan preposisi, itu bisa dilakukan oleh keterangan waktu saja. Keterangan lainnya itu memerlukan preposisi. Misalnya seperti apa? Tadi di sekolah, oleh ibu, seperti tadi kan. Dari kemarin. Nah, ini kan preposisinya atau kata depannya. Jadi walaupun dia menunjukkan pelaku, waktu, dan asal, tetap aja dia memerlukan preposisi. Tapi untuk waktu bisa juga tidak. Misalnya kemarin, saya belajar. Lusa, atau misalnya saya bermain bola 2 hari lagi, misalnya 2 hari lagi. Nah, keterangan waktu ini, kemarin dan 2 hari lagi, adalah sebuah keterangan. Tapi dia tidak memerlukan sebuah kata depan karena dia sudah lengkap dengan katanya sendiri. Sedangkan untuk opsi lain, dia memerlukan preposisi, teman-teman. Jadi kalau ada kalimat atau keterangan waktu dan tidak ada preposisi atau kata depannya, belum tentu salah. Memang bisa demikian, bisa berlaku demikian hanya untuk keterangan waktunya saja. Oke. Nah, selanjutnya yaitu keterangan.
keterangan misalkan letak. Seperti yang tadi, itu ada di awal dan di akhir. Kalau di akhir teman-teman udah sering ketemu ya. Nah, kalau di awal, dia harus teman-teman cermati. Pertama, dia harus memiliki koma, teman-teman. Koma ini yang membedakan keterangan dengan subjek. Jadi kalau sebuah keterangan di awal kalimat tidak memiliki koma, maka sisanya adalah sebuah keterangan juga, teman-teman. Kalau tidak berhenti, kecuali ada kata itu yang memberhentikan keterangannya. Tapi kalau tidak ada kata yang memberhentikan kalimat ini, maka dia keterangan sampai akhir. Dan itu merusak struktur kalimatnya, buat kalimatnya jadi nggak padu. Seperti itu, teman-teman. Jadi kalau di akhiran apakah perlu koma atau tidak? Sebenarnya tidak. Tapi untuk di awal, dia memerlukan. Lalu ini ada contoh beberapa fungsi dari sebuah keterangan. Yang pertama itu yang tadi kita pelajari, ada waktu, lalu ada tempat, ada alat, ada tujuan. Ini ada opsi-opsi dari keterangan yang bisa teman-teman pilih. Ada kata-kata opsinya, itu kemarin, tadi, selalu, biasanya, dulu, lusa, tadi, pernah, kelak, sering, kadang-kadang, terkadang, dan sekarang. Lalu tempat ini tergantung tempat ya teman-teman. Yang penting ada opsi atau ada kata preposisi yang menunjukkan lokasi. Alat ini bisa menggunakan dengan palu, dengan ini, dengan itu. Nah, ini menunjukkan alat. Lalu tujuannya ada opsinya, itu agar, untuk, dan supaya. Jadi ada lagi opsi-opsi lain keterangannya, itu teman-teman bisa cari sendiri. Oke. Jadi sekian dari aku. Semoga teman-teman paham ya materi tentang keterangan. Terima kasih.